Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan sehingga kita boleh datang menghadap Allah di dalam ibadah. Terlebih lagi kita bersyukur karena kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan diberitakan, ini adalah momen di mana Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Untuk itu, mari kita membuka mata kita untuk melihat kebenaran Tuhan dan membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 bertuliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selidikilah hati kami dan ujilah pikiran-pikiran kami. Apakah kami seperti Maria yang rindu untuk duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan-Mu? Ataukah kami seperti Marta yang terlalu sibuk bekerja dan beraktivitas sampai kesibukan itu menghalangi kami untuk mendengarkan suara-Mu? Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Mohon Allah Roh Kudus yang menuntun pemberitaan firman Tuhan ini dan menolong kami untuk dapat memahami, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami percaya ada Allah Roh Kudus yang berkuasa menerjemahkan firman Tuhan yang kami dengarkan ke dalam konteks kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajarlah kami, tegurlah kami akan kesalahan kami, dan didiklah kami melalui kebenaran-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Februari ini kita telah mendengarkan khotbah-khotbah tentang kasih. Pada minggu yang pertama, Pendeta John telah mengajak kita untuk merenungkan kasih tanpa syarat yang diambil dari kisah perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15. Pendeta John juga mengatakan bahwa kasih Allah adalah kasih Allah yang tanpa syarat. Dan dikisahkan di dalam Lukas pasal 15, dikisahkan bahwa sang bapa menyambut anaknya pulang karena bapa mengasihi anaknya. Demikian juga dengan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Dan bapa siap menyambut kita pulang karena ia mengasihi kita. Dan pada minggu yang kedua, Pendeta Nathan mengajak kita untuk melihat dari perspektif kitab Galatia 5, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih, yaitu iman yang bekerja oleh kasih dan menghasilkan buah-buah roh. Buah roh khususnya buah roh kasih. Bapak Saudara, kemudian pada minggu lalu Pendeta Amati telah mengajak kita juga bagaimana kita bisa memancarkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita dari 1 Korintus pasal 13. Supaya kita tidak seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema yaitu kasih di dalam relasi. Dan secara khusus saya akan menyoroti kasih dalam relasi persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kasih dalam relasi persahabatan yang begitu indah di dalam Alkitab dan persahabatan yang paling indah di dalam sejarah kehidupan manusia. Bapak Saudara, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan, saya akan mengajak Bapak Saudara untuk melihat satu kisah persahabatan antara Albert Dürer dan Franz Knickstein. Bapak Saudara, Albert dan Franz adalah sahabat. Mereka sama-sama mau menjadi pelukis, ya. Maka dari itu mereka mau masuk sekolah seni lukis. Mereka bersahabat sejak tahun 1490. Nah, Bapak Saudara, tetapi sayangnya mereka tidak punya uang. Bagaimana mereka bisa melanjuti untuk bisa sekolah di seni lukis, tetapi mereka tidak punya uang. Akhirnya mereka membuat kesepakatan bersama. Franz bekerja sebagai seorang kuli bangunan atau buruh kasar. Dan Franz yang membiayai sekolah daripada Albert. Wah, begitu luar biasa ya Bapak Saudara persahabatan di antara dua orang ini. Akhirnya Albert pun menempuh studi seni lukis.
Dan tahun demi tahun berlalu, sampailah Albert lulus dari sekolah seni lukisnya. Kemudian Albert ingat akan sahabatnya, si Franz. Kemudian Albert pergi mengunjungi rumah Franz, karena ia mengucapkan terima kasih, karena selama ini Franz sudah membiayai sekolah seni lukisnya. Kemudian sampailah Albert ke rumah Franz. Dia mengetok pintu. Tidak ada jawaban, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Albert mengetok pintu lagi. Tidak ada jawaban, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Albert mengintip dari balik jendela dan ia melihat Franz sedang berlutut sambil berdoa, sambil mengatupkan jari-jarinya yang sudah kaku dan bengkok dan kasar itu. Dan Franz berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tanganku sudah keras dan kaku, tanganku sudah tidak bisa lagi untuk melukis. Saya tidak bisa lagi menjadi seorang pelukis. Kalau begitu biar Albert saja ya Tuhan yang menjadi pelukis. Bapak Saudara, untuk mengabadikan kasih dan pengorbanan daripada Franz, kemudian Albert membuat sketsa tangan, yaitu dinamai The Praying Hand atau tangan berdoa. Ini adalah sketsa tangan sahabatnya, Franz yang setelah bekerja menjadi kuli bangunan, sehingga kalau kita melihat lukisannya, tangannya itu teksturnya terlihat kasar ya Bapak Saudara dan agak bengkok. Karena Franz telah menjadi kuli bangunan dan membiayai sekolah seni lukis daripada Albert. Bapak Saudara, tentu kita ingin memiliki sahabat seperti Franz. Dan kisah sahabat antara Albert dan Franz ini menjadi contoh persahabatan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, bukan? Bapak Saudara, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sahabat yang sejati? Dan bagaimana kita bisa menunjukkan kasih di dalam relasi persahabatan kita dengan orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita temukan jawabannya di dalam kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan dari kitab 1 Samuel pasal 18 sampai 20. Bapak Saudara, pada hari ini kita tidak membaca 3 pasal, tetapi saya memberikan penekanan-penekanan ayat yang menjadi dasar perenungan kita. Bapak Saudara, siapa Daud dan siapa Yonatan? Daud adalah seorang penggembala domba. Dia hidupnya sangat sederhana sekali, sedangkan Yonatan adalah anak seorang raja. Raja Saul, raja pertama yang memerintah bangsa Israel. Karena Yonatan adalah anak raja, maka hidupnya penuh dengan kelimpahan, dengan kekayaan, karena dia keturunan bangsawan. Bapak Saudara, Daud dan Yonatan memiliki status yang berbeda. Satu penggembala, satu anak raja. Satu juga kehidupan ekonominya cukup dan satu lagi berlimpah. Tetapi Bapak Saudara, meskipun status dan ekonomi mereka berbeda, itu tidak menjadi penghalang bagi Daud dan Yonatan untuk bersahabat di dalam Tuhan. Bapak Saudara, ketika Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat yang memimpin tentara Filistin pada saat itu, dengan imannya, Daud percaya bahwa ini adalah campur tangan Allah. Dan setelah kejadian ini, ada kisah di mana Saul ngobrol dengan Daud. Dan setelah itu dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bapak Saudara, dari ayat ini kita akan merenungkan bahwa di dalam relasi persahabatannya, Yonatan sangat mengasihi Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dari sini kita dapat melihat kasih di dalam relasi persahabatan yang menjadi poin pertama yang akan kita renungkan, yaitu relasi yang memprioritaskan panggilan Tuhan di atas ambisi pribadi. Relasi yang memprioritaskan panggilan Tuhan di atas ambisi pribadi yang ditemukan di dalam 1 Samuel pasal 18. Bapak Saudara, Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kita teringat akan perintah Tuhan Yesus yang berkata tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Saudara, di dalam Alkitab hanya Yonatan yang tercatat. Yonatan yang mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Selain daripada perintah Tuhan Yesus tadi, yang menjadi hukum yang terutama dan pertama dan yang kedua. Bapak Saudara, di dalam Alkitab hanya Yonatan yang dikatakan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Apa arti mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri? Artinya adalah Bapak Saudara, kasih yang berpusat kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Kasih yang berpusat pada rencana Tuhan, panggilan Tuhan, bukan ambisi pribadi, bukan keinginan sendiri. Bapak Saudara, Yonatan bisa saja menjalankan ambisi pribadinya untuk meneruskan ayahnya menjadi seorang raja atas bangsa Israel.
Tetapi Yonatan tahu itu cuma ambisi pribadinya. Nah, karena Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, maka Yonatan rela meninggalkan ambisi pribadinya dan ia taat kepada panggilan Tuhan. Karena ia tahu Tuhan memanggil Daud untuk menjadi raja, bukan dirinya. Bapak Saudara, Yonatan mau menjadi alat Tuhan untuk menggenapi rencana dan panggilan Tuhan. Untuk itu ia buktikan kasihnya kepada Daud dengan cara ia menanggalkan jubah kerajaannya. Bapak Saudara, Yonatan menanggalkan jubah kerajaannya, jubah perangnya, ikat pinggangnya, dan perlengkapan senjatanya kepada Daud. Dalam hal ini berarti apa, Bapak Saudara? Ketika Yonatan menyerahkan jubahnya kepada Daud, Yonatan menyerahkan profesi atau kedudukannya sebagai raja kepada Daud. Karena ini adalah panggilan Tuhan, bukan ambisi pribadi Yonatan. Bapak Saudara, Yonatan memberikan kedudukannya dan profesinya sebagai raja kepada Daud. Dan mengapa, pertanyaannya, mengapa Saul harus digantikan kedudukannya sebagai raja? Kalau kita membaca kitab 1 Samuel secara keseluruhan, kita bisa mendapati bahwa karena Saul tidak taat kepada Allah, maka kerajaan Saul tidak akan bertahan lama. Ada dosa, ada akibat dosa. Ada dosa, ada konsekuensi yang harus diterima. Karena Saul tidak taat kepada Allah, Bapak Saudara, maka kerajaannya tidak akan bertahan lama. Dan Tuhan memilih seseorang yang lebih berkenan di hatinya, yaitu Daud, bukan Yonatan. Dan Yonatan tahu ini adalah panggilan Tuhan. Bapak Saudara, Yonatan tahu bahwa Tuhan telah menolak Saul karena ketidaktaatannya. Saul yang adalah ayahnya sendiri. Dan Saul juga pernah punya firasat bahwa dia akan digantikan kedudukannya sebagai raja. Dan itu di dalam diri Daud ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan imannya. Bapak Saudara, Yonatan tahu mana yang lebih penting. Bukan membangun kerajaannya sendiri yang menjadi raja, bukan juga membangun kerajaan ayahnya, tetapi kerajaan Allah. Kerajaan Allah di dalam diri Daud. Begitu Bapak Saudara, Yonatan rela meninggalkan ambisi pribadinya karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kasih yang berfokus kepada panggilan Tuhan. Bapak Saudara, ternyata tidak hanya Yonatan yang mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, tetapi Daud juga mengasihi Yonatan. Jadi mereka saling mengasihi. Inilah kasih di dalam relasi yang begitu indah. Bapak Saudara, didapati bahwa Daud sangat mengasihi Yonatan. Ketika Yonatan mati, Daud meratapi kematian Yonatan. Kalau kita membaca kitab 2 Samuel pasal 1. Dan juga bagi Daud cinta Yonatan itu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Kalau kita membaca kitab 2 Samuel pasal 1, cinta Yonatan lebih ajaib daripada cinta perempuan. Wah, Bapak Saudara, cinta Yonatan yang adalah pria, sahabatnya itu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Apakah berarti mereka homoseksual? Apakah mereka memiliki hubungan seperti seorang gay, sesama lawan jenis? Apakah berarti itu Alkitab mendukung LGBT? Saudara, tentu tidak. Mereka adalah sebatas sahabat dan Alkitab meninggikan relasi persahabatan mereka. Mari kita melihat beberapa alasannya. Yang pertama, Bapak Saudara, tadi sudah kita melihat bahwa Daud dan Yonatan memprioritaskan panggilan Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan, mereka memiliki sikap takut akan Allah, sehingga mereka tidak mungkin melakukan hubungan homoseksual atau gay. Yang kedua, kasih mereka hanya sebatas sahabat. Ketika Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, mengasihi di sini dalam bahasa aslinya itu tidak merujuk kepada sesama jenis, tetapi mengasihi juga bisa dikatakan sebagai kasih antara Allah dengan umatnya, kasih antara pria dan wanita, kasih antara orang tua dan anak. Jadi mereka tidak mungkin melakukan hubungan homoseksual atau gay. Saudara, kemudian juga Daud dan Yonatan mempunyai masing-masing mempunyai istri. Daud punya istri, Daud juga tertarik sama lawan jenis, bukan sesama jenis. Kita teringat akan kisah Batsheba yang sedang mandi dan Daud tertarik kepada lawan jenis. Saudara, Yonatan juga mempunyai istri, sehingga tidak mungkin mereka homoseksual atau gay. Saudara, relasi persahabatan mereka juga tidaklah sama dengan relasi pernikahan. Kalau kita membaca kitab Kejadian 2 ayat 24, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan keduanya menjadi satu daging. Saudara, mereka relasi persahabatan bukan pernikahan, karena pernikahan melibatkan suatu hubungan keintiman, dan keduanya menjadi satu daging. Tetapi Alkitab menekankan relasi persahabatan antara Daud dan Yonatan. Saudara, Daud dan Yonatan hanya juga sebagai sahabat. Relasi mereka bukan relasi yang romantis, relasi romans, tetapi relasi bromance, relasi persaudaraan, relasi persahabatan.
Dan ketika Daud dan Yonatan bercium-ciuman dan bertangis-tangisan, kalau tadi kita melihat Alkitab video Alkitab suara tadi, Daud bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Tetapi bukan berarti mereka homo, Bapak Ibu Saudara. Itu karena relasi persahabatan mereka yang begitu dekat. Ketika Daud terancam bahaya karena mau dibunuh oleh Saul, Daud bercium-ciuman dan bertangis-tangisan di hadapan Yonatan. Karena apa? Karena disitulah letak relasi persahabatan yang begitu indah. Dan kita harus mengingat juga Bapak Ibu Saudara bahwa bercium-ciuman pada saat itu adalah suatu budaya yang lazim yang dilakukan oleh dua pria. Tetapi yang kita perlu ingat adalah Alkitab harus lebih berotoritas daripada budaya. Ketika Alkitab meninggikan relasi persahabatan, kita bisa tahu bahwa Alkitab harus lebih berotoritas daripada budaya bercium-ciuman antara sesama jenis. Jadi mereka, Daud dan Yonatan, memiliki relasi persahabatan, bukan homoseksual ataupun gay. Jadi Alkitab tidak mendukung LGBT ya Bapak Saudara. Bapak Saudara, Yonatan tahu bahwa ia harus berpihak kepada Daud. Karena apa? Karena Daud tidak bersalah. Meskipun pada saat itu Saul mau membunuh Daud, tetapi Yonatan tahu bahwa Daud tidak bersalah. Untuk itulah Yonatan berpihak kepada kebenaran. Bapak Saudara, kalau kita melihat ya, kasih di dalam relasi menjadi poin pertama, yaitu relasi yang memprioritaskan panggilan Tuhan di atas ambisi pribadi. Ini yang kita temukan di dalam relasi mereka. Dan kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu relasi yang mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan, di dalam 1 Samuel pasal 19. Bapak Saudara, persahabatan Daud dan Yonatan kini diuji, begitu ya. Mereka harus melewati kesulitan demi kesulitan, karena apa? Karena Daud akan dibunuh oleh Saul. Saul yang begitu iri terhadap Daud karena mendapat pujian melebihi dirinya. Saul yang begitu membenci Daud sehingga Saul mau membunuh Daud. Dan karena mereka bersahabat, Daud dan dengan Yonatan. Yonatan membongkar rahasia bahwa ayahnya akan membunuh Daud, sahabatnya. Saudara, saya bayangkan Yonatan berada di posisi yang sangat sulit pada saat itu. Di satu sisi Yonatan adalah anak Raja Saul. Ia harus taat kepada perintah ayahnya. Di satu sisi lagi Yonatan juga adalah sahabat Daud. Ia sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Tetapi Yonatan tahu siapa yang benar, yaitu Daud, bukan ayahnya. Untuk itulah persahabatan mereka harus diuji dengan kesulitan-kesulitan. Dan kita melihat bahwa ada sikap keterbukaan dan saling tolong-menolong. Yonatan terbuka, Yonatan membuka rahasia di mana ayahnya mau membunuh Daud, dan mereka saling tolong-menolong. Dengan kunci apa Bapak Saudara? Mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan. Relasi persahabatan yang begitu indah, bukan Bapak Ibu Saudara? Bapak Saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa Yonatan bersikap terbuka dan mau menolong Daud yang terancam bahaya. Dan juga dengan iman mereka dapat melewati berbagai ujian dan kesulitan dengan cara mengandalkan Tuhan. Saudara, inilah ciri-ciri iman Kristen yang sejati. Meskipun ada ujian yang harus dilewati, justru ini menjadi proses pembentukan dari Sang Ilahi. Supaya kita dapat melihat siapa diri kita di hadapan Allah, siapa sahabat kita di hadapan Allah, dan siapa Allah yang telah mempersatukan kita dengan sahabat-sahabat kita. Bapak Saudara, ketika kita berhasil melewati ujian dengan iman kita, dengan mengandalkan Tuhan, maka kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan karena kita ini adalah manusia yang terbatas. Inilah kasih dalam relasi yang menjadi poin kedua yang kita renungkan, yaitu mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan. Mari kita akan melihat poin yang terakhir, poin ketiga di dalam 1 Samuel pasal 20, yang ditemukan kasih di dalam relasi antara Daud dan Yonatan. Kita bisa melihat kasih di dalam relasi, yaitu relasi yang melibatkan kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Bapak Saudara, Saul menyuruh Yonatan untuk membawa Daud, tetapi Yonatan tidak melakukannya. Karena apa? Karena Yonatan tahu bahwa Daud itu benar. Karena Saul begitu marah, akhirnya Saul melemparkan tombak kepada Yonatan. Bapak Saudara, ternyata Daud mau dibunuh. Yonatan anaknya sendiri juga mau dibunuh. Karena Saul begitu marah, kenapa anakku sendiri tidak taat kepada perintahku, padahal dia anakku. Bapak Saudara, kemudian di tengah situasi sulit ini, di tengah ancaman bahaya pembunuhan pada saat itu, Yonatan pergi menemui Daud dan membuat janji di hadapan Allah.
Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 23 dan 42. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Bapak Saudara, ini adalah janji yang dibuat oleh Daud dan Yonatan di hadapan Allah. Di dalam dunia timur kuno pada saat itu, ketika dua orang membuat janji, maka Allah yang menjadi saksi. Mereka membuat janji demi nama Tuhan, demi nama Yahweh. Bapak Saudara, dan jika mereka melanggar perjanjian, mereka harus mendapatkan hukumannya. Dan Bapak Saudara, inilah perjanjian antara Daud dan Yonatan. Mereka melibatkan kehadiran Tuhan di dalam relasi persahabatan mereka. Relasi mereka didasari atas dasar covenant atau perjanjian Allah atau covenant relationship itu. Dan Allah yang menjadi saksinya. Tuhan ada di antara Daud dan Yonatan. Tuhan ada di antara keturunan Daud dan Yonatan sampai selama-lamanya. Bapak Saudara, ketika Daud diancam bahaya pada saat itu, Yonatan pergi dengan budaknya. Dan Yonatan ketika memanahkan anak panah, ia menyuruh budaknya untuk ambil anak panah itu. Dan ketika budak itu mengambil anak panah yang sudah ditembakkan oleh Yonatan, budak itu kembali kepada Yonatan. Dan Yonatan pun akhirnya menyuruh budak itu pulang dengan membawa senjata-senjatanya. Supaya apa? Supaya Daud bisa bertemu dengan Yonatan. Daud yang pada saat itu sedang bersembunyi dari Saul. Dan mereka membuat janji di hadapan Allah. Tuhan ada di antara engkau dan saya. Begitu bunyi janjinya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Daud dan Yonatan mengikat tali persahabatan mereka dengan melibatkan kehadiran Tuhan. Mereka saling berjanji satu sama lain demi nama Tuhan untuk tetap bersahabat. Meskipun pada akhirnya Daud dan Yonatan harus berpisah, tapi mereka tetap berelasi sebagai sahabat. Karena apa? Karena mereka telah membuat janji di hadapan Allah. Relasi yang mengikat tali perjanjian di hadapan Allah. Dan Allah yang menjadi saksinya. Saudara, meskipun mereka harus berpisah di mana Daud di Koresa dan Yonatan kembali pulang ke rumahnya, kita teringat bahwa inilah kasih yang terjalin di dalam sebuah ikatan persahabatan. Mereka melibatkan kehadiran Tuhan di dalam relasi persahabatan mereka. Saudara, inilah poin yang ketiga yang kita bisa renungkan, yaitu kasih di dalam relasi. Relasi yang melibatkan Tuhan hadir di dalam setiap aspek kehidupan, khususnya di dalam relasi sebagai sahabat. Saudara, saya bersyukur bisa memiliki sahabat-sahabat yang Tuhan berikan kepada saya. Dan selama 1 minggu ini saya bersyukur saya bisa menghubungi sahabat-sahabat lama saya. Saya juga bisa menghubungi para dosen ataupun rektor yang sudah lama saya tidak hubungin. Dengan via WA saya bertanya, saya menanyakan kabarnya, saya juga follow up dan berbagi pokok doa bersama. Saudara, kami terpisah oleh jarak. Tetapi meskipun demikian, saya juga baru menyadari bahwa ada teman saya yang keluarganya harus dioperasi sampai diamputasi karena gulanya sangat tinggi. Ada juga, saya baru tahu ketika saya menelpon sahabat saya, dia harus berjuang melanjutkan studinya di seminari sekolah teologi. Ada juga rekan sepelayanan yang harus pergi keluar Asia, dia harus melayani di Afrika. Suatu ladang pelayanan yang tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya juga bisa menghubungi mereka selama 1 minggu ini. Saya juga diingatkan kembali meskipun kami terpisah oleh jarak, ada Tuhan yang menjadi saksi antara saya dan sahabat-sahabat saya. Saudara, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Bapak Ibu Saudara yang duduk di bangku di gereja ini adalah sahabat-sahabat rohani saya. Saya tidak bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini, berkhotbah di mimbar ini, tanpa dukungan doa daripada Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara yang setia mendoakan saya selama 5,5 tahun saya dibentuk di seminari. Bapak Ibu Saudara juga setia mendoakan saya sehingga saya bisa melayani di gereja asal. Saya sangat bersyukur dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara sebagai sahabat-sahabat saya. Bapak Saudara, saya juga tidak bisa berdiri di sini tanpa dukungan dari orang tua saya, hamba Tuhan, majelis, guru-guru sekolah minggu, lause-lause di dalam kelompok kecil, jemaat yang setia mendoakan saya, teman-teman seperjuangan di seminari, baik itu satu alma mater maupun lintas alma mater. Saya bersyukur dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah mendoakan saya sejauh ini. Puji Tuhan dan terima kasih atas Bapak Ibu Saudara sebagai sahabat saya, ada kasih Tuhan di dalam relasi kita, dan itu yang mendekatkan kita. Saudara, secara pribadi saya juga bersyukur telah menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini sebelum saya memberitakannya kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Saya menyadari bahwa meskipun jarak memisahkan, ada Tuhan di tengah kita.
Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani relasi. Mewujudkan kasih itu di dalam relasi kita. Bapak Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara pada saat ini? Siapa sahabat-sahabat Bapak Ibu Saudara? Ada yang setiap persahabatan punya ciri khas begitu ya. Kalau misalnya ada makanan, di mana ada makanan mereka bisa kumpul, ngafe bareng. Atau karena ada kesamaan hobi dan idola, mereka juga bisa saling sharing. Atau karena ada hobi memasak, disitulah terletak persahabatan mereka. Ada juga yang hobi jogging ya, olahraga ya, bangun pagi-pagi jogging, atau juga naik sepeda, goes, dan sebagainya. Setiap persahabatan punya ciri khas. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara pada saat ini? Dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa yang mendekatkan kita bukanlah makanan, bukanlah barang yang mewah, bukanlah juga gosip yang lagi viral atau ketika kita bertemu dengan sahabat kita. Tetapi yang mendekatkan kita adalah kasih Allah di dalam relasi pribadi kita dengan sahabat-sahabat kita. Dan Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada di antara engkau dan saya, Bapak Saudara. Dia adalah saksi di dalam relasi persahabatan kita. Bapak Saudara, mungkin setelah ibadah ini berlangsung, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghubungi gitu ya, menghubungi via chat atau telepon atau video call dengan sahabat-sahabat Bapak Ibu Saudara. Mari kita sharing akan kasih Tuhan, kita sharing akan kebaikan Tuhan. Tidak hanya sekedar ngumpul, tidak hanya sekedar ngafe, tetapi kita bisa men-sharingkan akan kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan mulai hari ini, mari Bapak Saudara ketika bertemu dengan sahabat-sahabat, sharinglah akan kasih Tuhan. Salinglah berbagi pokok doa, karena itulah relasi yang indah di dalam Tuhan. Bapak Saudara, jadi setiap kali kita ketemu dengan teman kita, dengan sahabat kita, baiklah kita sharing akan kasih dan kebaikan Tuhan. Bukan menggosip, apalagi menjatuhkan, karena kasih Tuhan itu membangun. Dan kasih Tuhan itu mengampuni, bukan menjatuhkan atau melukai. Dan kasih Tuhan itu membuat kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saudara, setiap kita pasti punya sahabat atau teman, begitu ya. Ada yang dekat, ada yang tidak tahu dekat, tapi kita punya komunitas. Saudara, sahabat kita tidaklah sempurna, sahabat kita punya kekurangannya. Namun ada satu pribadi yang begitu sempurna, yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Yesus, sahabat sejati kita. Saudara, Yesus adalah sahabat sejati kita. Demi menjaga relasinya dengan kita, Yesus mau berelasi dengan kita. Bahkan ia mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13 bertuliskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kasih Yesus sangat besar kepada kita, sehingga kita diselamatkan, kita juga bisa berelasi sebagai sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya demi menjaga relasinya dengan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu kita. Saudara, ini adalah kasih dalam relasi yang sesungguhnya. Ia adalah sahabat sejati yang mengerti apa yang kita pikirkan, yang memahami apa yang kita rasakan, yang menolong kita dan membangkitkan kita pada saat kita terjatuh, yang menghibur kita pada saat kita sedih, yang menegur kita kalau kita salah dengan firman-Nya yang kudus. Dan juga ia telah mengampuni dosa kita. Ia rela diejek, ia rela dicambuk, kaki dan tangannya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, dan ia tergantung di atas kayu salib demi menjaga relasi persahabatannya dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara, kita bersyukur karena relasi kita didasari atas covenant relationship, relasi perjanjian antara Allah dengan kita, karena kita adalah umat pilihan Allah di dalam kasih karunia-Nya. Siapa kita? Kita diselamatkan dan menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa duduk sampai hari ini, bisa beribadah kepada Allah di sorga. Ini adalah suatu anugerah Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara, seperti Yesus yang mau berelasi dengan kita dan menjalani apa yang menjadi kehendak Bapa, mari ketika kita menjalani relasi persahabatan kita menjalani apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, bukan ambisi pribadi kita. Dan Yesus yang menjadi sahabat kita, Yesus sahabat sejati itu ada di antara engkau dan saya, ada di antara kita dengan sahabat-sahabat kita. Bapak Ibu Saudara, pasti kita pernah melihat hewan yang satu ini ya, angsa. Nah, pada musim peralihan musim gugur dari musim gugur ke musim dingin begitu ya, sekelompok angsa akan terbang, dan uniknya ketika mereka terbang, mereka akan membentuk huruf V begitu. Bapak Ibu Saudara, angsa-angsa ini begitu kompak.
Dan saya ingin menekankan yaitu satu komunitas. Bapak Saudara, ketika angsa ini terbang, ketika ada pemimpinnya yang kelelahan karena harus terbang jauh, maka ketika pemimpinnya kelelahan, ada sahabat-sahabat yang menggantikannya untuk memimpin perjalanan. Ataupun ketika ada juga didapati angsa yang terluka karena tembakan, satu angsa itu jatuh, maka dua angsa dari formasi V itu akan turun ke bawah dan menolong sahabatnya ini. Ataupun ketika ada angsa temannya yang juga kelelahan karena harus terbang, maka mereka saling memberikan semangat dan dukungan sehingga mereka tetap berada di dalam formasi penerbangan. Bapak Saudara, angsa yang terluka, angsa yang juga kelelahan, ia kembali kepada formasinya. Demikian juga kita, ketika kita terluka, ketika kita lelah, mari kita kembali kepada komunitas yang Tuhan berikan. Dan Tuhan memakai sarana ini supaya kita semakin bertumbuh. Tuhan mengikat tali relasi kita menjadi lebih dekat melalui pergumulan, tekanan kehidupan, permasalahan, seperti yang dialami Daud dan Yonatan. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan kita tahu, oh Tuhan kasih aku teman seperti ini. Meskipun teman ini blak-blakan, to the point, tetapi aku mau belajar dari dia. Oh Tuhan kasih aku sahabat seperti dia yang sabar karena aku kurang sabar. Karena kita bisa saling membentuk Bapak Ibu Saudara lewat karakter-karakter teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur kita punya komunitas GKPJ. Maka dari itu, mari kita menghidupi kasih di dalam relasi persahabatan kita, di dalam komunitas gereja kita sendiri, gereja yang kita kasihi, yaitu gereja GKPJ. Jangan jauhkan diri kita dari komunitas orang Kristen, termasuk komunitas GKPJ. Sekuat-kuatnya diri kita butuh teman, bukan? Kita butuh komunitas, bukan? Saudara, kita butuh komunitas atau sahabat yang mendengarkan curhat kita. Kita butuh teman yang dapat membantu kita pada saat susah, bukan hanya butuh pada saat dia datang kepada kita. Jadi pada saat susah saja dia baru datang, enggak. Tapi kita butuh teman juga yang bisa menerima segala kekurangan kita, teman yang juga bisa membuat kita semakin kenal siapa Tuhan, Tuhan yang telah mempersatukan kita dengan teman-teman kita. Saudara, kita juga butuh teman yang memprioritaskan panggilan Tuhan, bukan ambisi pribadi. Sehingga kita bisa mewujudkan kasih dalam relasi. Bapak Ibu Saudara, hadirkanlah Tuhan di dalam setiap relasi persahabatan kita. Dan ketika kita mampu melakukannya, relasi persahabatan itu akan terus ada sampai keturunan-keturunan kita. Sampai kita punya anak dan cucu, bahkan sampai selama-lamanya. Karena kita diikat oleh janji itu. Janji di hadapan Allah, Allah yang menjadi saksi antara engkau dan saya. Tuhan ada, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ada di dalam relasi kita. Dan itulah membuat kita bertahan. Tuhan juga ada di dalam keturunan kita, seperti keturunan Daud dan Yonatan, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar lagu ini? Yesus, sahabat sejati. What a friend we have in Jesus. Saudara, lagu ini dikarang oleh seorang pendeta yang bernama Joseph Scriven pada tahun 1855. Ia berasal dari Irlandia dan memiliki keluarga yang cukup berada. Ia menempuh studi pendidikan di seminari sekolah Alkitab, dan pada waktu Scriven lulus kuliah, ia merencanakan untuk menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Namun mirisnya Bapak Ibu Saudara, sehari sebelum menikah, kekasihnya itu mengalami kecelakaan dan mati tenggelam. Itu membuat Scriven sangat terpukul, sangat sedih sekali. Pencobaan demi pencobaan harus dilalui oleh Scriven. Setelah kekasihnya meninggal, ia juga mengalami penolakan di tengah keluarga karena ia termasuk golongan agama Kristen yang tidak disetujui oleh keluarganya. Saudara, kemudian pergumulan demi pergumulan berlanjut ketika Scriven juga menemui kekasihnya yang baru yang tidak kalah cantiknya dengan kekasih sebelumnya. Tetapi tunangannya itu harus meninggal karena sakit. Saudara, padahal hari pernikahan adalah hari yang begitu berbahagia. Tetapi Scriven harus mengalami 2 kali patah hati karena kekasihnya meninggal. Bapak Saudara, setelah kejadian ini Scriven memutuskan untuk bekerja di Kanada. Jarak dari Irlandia dan Kanada itu jauh dan harus dilalui dengan kapal laut. Kemudian di sana juga di Kanada Scriven membantu banyak orang, membantu para janda, membantu orang miskin, membantu anak yatim piatu. Karena ia telah mengalami kasih itu dan ia mewujudkan kasih Tuhan di dalam relasinya dengan orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara,
Pada suatu hari, Scriven mendengar bahwa ibunya sakit keras. Dan karena jarak Irlandia dan Kanada begitu jauh, maka Scriven tidak bisa pergi melaut pada saat itu. Dan untuk menghibur hati ibunya, Scriven menulis sebuah syair yang sangat indah. What a friend we have in Jesus. Yesus adalah sahabat sejati. Hateng, Hangyo, Woju, Yesu. Bapak Ibu Saudara, syair ini begitu indah dan memiliki makna yang begitu dalam, bahwa Yesus adalah sahabat sejati kita. Relasi persahabatan antara Yesus dengan kita didasari atas dasar kasihnya dan perjanjiannya atau covenant relationship yang kekal. Inilah kasih di dalam relasi yang sesungguhnya. Dan kalau kita lihat bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga, lagu ini kemudian dipopulerkan ya Bapak Saudara, dan akhirnya bisa kita nyanyikan di gedung gereja dan berbagai gereja di seluruh dunia. What a friend we have in Jesus. Kalau kita melihat bait yang pertama, dikatakan Yesus dapat menanggung semua beban dan dosa kita. Scriven menyadari bahwa dia dan ibunya tidak dapat menanggung dosa. Ada Yesus, sahabat sejati yang berkuasa menanggung dosa. Dan kalau kita lihat baitnya yang kedua, ada pencobaan, ada kesulitan. Tetapi siapakah teman yang setia? Jawabannya adalah Yesus. Dan kalau kita lihat lagi bait yang ketiga, ada kesedihan, ada air mata. Teman kita di dunia bisa meninggalkan kita. Tetapi Yesus, sahabat sejati itu tidak akan meninggalkan kita. Bawalah segala pergumulanmu di dalam doa. Saudara, saya rindu kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai respon akan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita naikkan pujian ini, Yesus sahabat sejati. Bait yang pertama. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa. Hatiku gelisah, aku salah dan lemah. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah. Karena lalai seakan hidup dalam doa. Bait yang kedua, pria saja. Jika oleh pencobaan kacau walau hidupmu, jangan lagi putus asa. Pada Tuhan berseru. Bersama-sama Yesus kawan yang setia. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bait ketiga, wanita saja. Adakah hatimu susah, berbeban serta lelah? Yesuslah pelindung kita, naikkan doa padanya. Bersama-sama, walau handai tak setia, walau handai tak setia, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita, naikkan doa
musik tetap dimainkan. Bapak Saudara, kita bersyukur kalau kita mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Namun ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, sahabat sejati. Anak berkebutuhan khusus yang dikucilkan dan dianggap dunia tidak bisa apa-apa. Remaja yang mengalami krisis identitas, pemuda yang lari dari masalah dan mencoba menyelesaikannya dengan cara bunuh diri. Keluarga yang tidak berharmonis dan mengalami broken home. Orang-orang yang terbaring lemah karena mengidap penyakit kanker. Ataupun orang-orang yang menjadi korban peperangan antara Rusia dan Ukraina. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus, sahabat sejati. Bapak Saudara, kita perlu mengenalkan Yesus kepada mereka. Show them Jesus. Kita perlu menyatakan kasih Yesus kepada mereka, sehingga Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di antara mereka, dan Yesus menjadi saksinya. Bapak Saudara, Yesus tidak hanya ada di tengah kita. Mari kita memperkenalkan Yesus itu kepada mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami kasih Allah yang begitu besar di dalam relasi mereka dengan sahabat-sahabat mereka. Bapak Saudara, ketahuilah, di dalam dunia ini tidak ada relasi persahabatan yang indah jika tidak ada Yesus di tengah kita. Tidak ada relasi persahabatan yang begitu indah jika tidak ada Yesus antara engkau dan saya. Bapak Saudara, dari kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan, kita bisa melihat kasih dalam relasi. Yang pertama, relasi yang memprioritaskan panggilan Tuhan di atas ambisi pribadi. Relasi yang mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan. Relasi yang melibatkan kehadiran Tuhan di setiap aspek kehidupan. Bapak Saudara, kasih di dalam relasi berarti kita menghadirkan Yesus itu di tengah kita. Ketika kita menghadirkan Yesus di tengah kita, di setiap musim kehidupan kita, baik itu suka ataupun duka, Dia ada di tengah kita. Baik ketika kita naik gunung atau turun lembah, Dia ada di tengah kita. Baik ketika kita senang ataupun susah, Dia ada di tengah kita. Karena Dia adalah saksi dan menjadi sahabat sejati kita. Bapak Saudara, kasih di dalam relasi. Persahabatan akan menjadi lebih indah jika ada Yesus di tengah kita, menjadi saksi antara engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu di dalam dunia ini tidak ada relasi yang lebih indah jika tidak ada kasih Yesus di dalamnya. Persahabatan akan menjadi lebih indah jika Yesus hadir di tengah-tengah kami, menjadi saksi antara kami dengan sahabat-sahabat kami. Untuk itu ya Tuhan, dari kasih persahabatan antara Daud dan Yonatan yang kami pelajari hari ini, kami mau menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga mau memprioritaskan panggilan-Mu di atas ambisi pribadi kami. Kami mau melibatkan Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam setiap kesulitan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk bisa mengasihi di dalam kami berelasi dengan sesama kami, seperti Engkau yang mengasihi kami. Kiranya melalui relasi yang kami dengan sesama kami, dengan sahabat-sahabat kami bisa memuliakan nama Engkau, Sang Sahabat Sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin.